gunakan. Kemudian kita akan belajar pakai aplikasi, misalnya ada aplikasi pengolahan referensi seperti Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Mungkin kalian pernah dengar itu. Oke, kita mulai aja ya. Hari ini kita akan belajar dasar banget nih tentang kita memanfaatkan fitur tertentu dalam Microsoft Word untuk mendukung penulisan ilmiah. Karena unsur ini nggak ada, sebentar saya ambil. Oke, tadi sampai mana ya? Hari ini kita akan belajar penggunaan fitur-fitur tertentu dalam Microsoft Word untuk mendukung teknik penulisan ilmiah. Salah satu hal yang penting dalam penulisan ilmiah itu visualisasi, teman-teman. Jadi kalau visualnya kalian tuh udah nggak bagus, visualnya tuh udah berantakan, nggak rata kanan kiri, fontnya ukurannya beda-beda, kemudian layoutnya berantakan dan lain sebagainya, orang mau baca meskipun substansinya bagus itu akan jadi malas baca gitu. Jadi pertama-tama yang harus dipahami dalam teknik penulisan ilmiah adalah layouting atau tampilan dari tulisan itu sendiri ya. Nah, karena sering nggak ada pedoman teknik penulisan ilmiah selain skripsi ya, atau tesis atau disertasi, kita pakai pedoman lain yang menurut saya ini cukup general, bisa untuk kita pelajari atau kita ambil juga kayak gitu. Oke, saya ingin nanya dulu sama kalian. Kalian sudah ada tugas membuat makalah di selama berapa minggu? Mungkin 2 mingguan kuliah ini ya. Sudah ada tugas membuat makalah? Belum, Pak. Belum, Pak. Banyak dosen-dosen yang baik ya. Belum nyuruh bikin makalah. Terus biasanya makalah tuh isinya apa aja, teman-teman? Judul, Daftar isi. Makalah. Judul. Daftar isi. kata pengantar, pendahuluan. Isi, betul. Bab 1 pembahasan. Bab 1 kita tulis di sini ya. Bab 1 itu biasanya apa? Pendahuluan. Isi itu biasanya sama dengan pembahasan. Pembahasan. Ini sebut saja bab 2 itu ya. Terus kesimpulan, penutup. 3 penutup. Kesimpulan dan saran. Oke, terus Daftar Pustaka. Terus ada lagi yang belum tercover di sini. Lampiran, Pak. Oke, lampiran if any. Lampiran jika ada. Sebenarnya di sini ada daftar gambar, ada daftar tampil juga. Kemudian oke. Ya, semoga kalian semua paham ini ya. Maksudnya kadang kita paham bahwa
suatu karya ilmiah itu setidaknya isinya ini. Tapi seringkali kalian mungkin nanti suatu saat nanti kalau udah semester-semester agak tua gitu, sudah ikut banyak organisasi dan lain sebagainya, kemudian buat makalah itu hamin berapa jam. Akhirnya kopas sana, kopas ini, formatnya nggak karu-karuan dan lain sebagainya. Nah, benar sekali, kalian cukup paham dengan apa isi dari suatu karya ilmiah. Pertama kita awali dengan judul, kemudian ada daftar isinya. Tentu ya daftar isi ya isinya apa namanya kontennya nanti tentang apa aja, kemudian daftar gambar kalau ada gambar, kalau nggak ada gambar nggak usah ada daftar gambar. Kemudian daftar tabel, kata pengantar ini wajib nggak wajib juga. Kemudian bab 1 pendahuluan tuh biasanya apa? Ada latar belakang, tujuan. Rumusan masalah. oke, rumusan masalah dulu. Habis itu Tujuan penulisan. tujuan penulisan. Betul. Manfaat ini, ya, manfaat penulisan ini opsional. Kemudian bab 2, pembahasan, isinya apa? Dasar teori. Nah, itu bisa jadi. Jadi kita buat yang basic dulu ya. Nanti kalau ini makalah umum. Nanti ada makalah yang biasanya metodologis gitu. Nah, makalah-makalah yang untuk keperluan metode penelitian dan lain sebagainya itu biasanya formatnya sendiri gitu. Nanti bab 2-nya adalah tinjauan teori. Kemudian bab 3-nya adalah metode penelitian, kemudian bab 4-nya gambaran formulasi penelitian, kemudian bab 5-nya hasil dan pembahasan, bab 6 adalah penutup. Tapi kita yang basic dulu ya, yang apa namanya, misalnya ini untuk tugas gitu, kalian disuruh dosen membuat makalah, misalnya kalian semester ini ada mata kuliah yang kaitannya dengan komunikasi, mata kuliah ada pengantar ilmu komunikasi? Ada, Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Buat makalah tentang pengantar ilmu komunikasi, disuruh menjelaskan definisi-definisi komunikasi. Gitu. Setidaknya ini gitu. Nah, pembahasan ini sangat berkaitan dengan rumusan masalah. Nah, pembahasan ini apa namanya adalah jawaban dari rumusan masalah itu sendiri. Misalnya ada rumusan masalahnya jumlahnya 2, berarti setidaknya nanti akan ada 2 subbab dalam pembahasan. Misalnya rumusan masalahnya pertama adalah apa definisi ilmu komunikasi menurut para ahli. Nah, itu berarti A nanti akan bicara tentang definisi ilmu komunikasi. Kemudian rumusan masalah B, apa misalnya teman-teman? Kalau kalian disuruh buat makalah tentang pengertian dan definisi definisi ilmu komunikasi gitu. Kalian rumusan masalah keduanya kira-kira akan menceritakan tentang apa? Sejarah ilmu komunikasi. Nah, misalnya, sejarah dan perkembangan ilmu komunikasi. Yang lain? Pengaruh ilmu komunikasi dalam sendi kehidupan sehari-hari, Pak. Pengaruh ilmu komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang lain? Fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi-fungsi komunikasi. Terus? Pengertian ilmu komunikasi, Pak. Oke, taruh awal saja ya, karena pengertian, definisi, dan pengertian. Terus? Konsep dasar ilmu komunikasi. Nah, apa tuh konsep dasar ilmu komunikasi? Terus? Contoh-contoh penerapan fungsi ilmu komunikasi. Oke, berarti taruhnya di sini. Contoh, taruhnya misalnya di E, setelah E. Contoh dalam penerapan fungsi komunikasi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kan menyesuaikan dengan rumusan masalah. Jadi setidaknya nanti akan ada
5 rumusan masalah. Apa definisi dan pengertian ilmu komunikasi? Apa itu konsep dasar ilmu komunikasi? Terus bagaimana sejarah dan perkembangan ilmu komunikasi? Dan seterusnya ya, ada 5, berarti 5 rumusan masalah. Kalau contoh-contoh ini kan masuk dalam subbab fungsi komunikasi tadi. Nah, tujuan itu sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Berarti, karena pertanyaannya adalah definisi dan pengertian, berarti kalian ingin menjabarkan definisi dan pengertian ilmu komunikasi. Bentar dulu saya angkat, ada tuh. Oke, kita lanjut menjabarkan definisi. Bentar, ini nomor sebentar ya.
Oke, saya kembali. Nah, tadi sampai tujuan penulisan ya. Kemudian ada apa lagi nih? Menjabarkan, opsinya ada banyak. Menjabarkan, mendeskripsikan, mendiskusikan, menganalisis, itu bisa juga. Tergantung pilihan kata mana yang ingin kalian manfaatkan seperti itu. Kemudian manfaat, misalnya ada, ini opsional aja ya, opsional. Misalnya ada manfaat, juga manfaat praktis. Kalau manfaat akademis, kaitkan dengan pengembangan ilmu komunikasi. Pengembangan ilmu komunikasi. Sementara kalau manfaat praktis, itu biasanya kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu yang membutuhkan bidang-bidang ilmu komunikasi. Misalnya PR, kemudian marketeers, kemudian apalagi, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan PR itu dalam bidang broadcast dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian penutup ini biasanya kesimpulan aja gitu. Kalau makalahnya kalian analisis suatu case atau kasus tertentu, boleh kalian nambahin saran. Tapi kalau enggak, ya cukup kesimpulan saja atau penutup. Nah, daftar pustaka nanti kita akan pelajari dalam sesi tersendiri. Oke, nah secara umum kalian sudah paham setidak-tidaknya, seminimal-minimalnya makalah itu isinya apa saja. Kemudian nanti kan saya share ini ya. Nah, kemudian ada yang bilang juga harus ada abstrak atau ringkasan, itu juga boleh kalau kalian mau menambahkan fitur abstrak atau ringkasan. Kemudian pengesahan ini kalau skripsi, laporan magang, dan lain sebagainya. Daftar singkatan ini kalau kalian punya banyak singkatan yang membingungkan. Biasanya teman-teman dari hukum butuh banyak singkatan-singkatan seperti ini. Kemudian ada daftar lampiran. Kalau lampirannya banyak nggak usah. Kemudian ada bab 1 pendahuluan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Ini makalah-makalah tipikal yang advance, yang ada metode yang menggunakan metode penelitian. Biasanya tugas-tugas, misalnya nanti kalian ada tugas metode penelitian, ada tugas-tugas mata kuliah yang menggunakan penelitian lapangan, kalian harus survei dan lain sebagainya. Itu harus ada kajian pustaka, kemudian harus ada metode penelitian. Kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan. Kalau makalah umum cukup pembahasan saja. Kalau kalian nanti ada turun lapangan, ada wawancara, bagian kuesioner, itu berarti ada hasil penelitian. Kemudian ada kesimpulan dan juga saran, daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup atau biodata peneliti ini opsional saja. Nah, kemudian dari sisi format, teman-teman kalau nanti disuruh ngeprint, dia pakai HVS, gramnya terserah kalian. Kemudian size-nya biasanya A4 bukan F4 ya. Tapi karena ini COVID, biasanya jarang banget sih ada dosen yang minta tugas itu di print. Jadi biasanya makalah dalam bentuk Word ataupun PDF kayak gitu. Kemudian biasanya cover itu isinya apa aja? Biasanya ada judul di atas, kemudian setelah judul ada logo Unsri. Kemudian setelah logo Unsri ada nama kalian, kemudian nanti ditulis program studi, kayak mana ya? Kalau makalah biasanya ada judul, kemudian habis judul dikasih logo Unsri, kemudian habis itu nama lengkap dan NIM, kemudian ditulis biasanya jurusan
Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya 2022. Judulnya misalnya apa? Kalian ada judul tertentu? Ada yang punya judul makalah tertentu? Halo? Halo? Ya, halo Pak. Punya usulan judul tertentu? Kegiatan usaha minuman fungsional, Pak. Apa? Kegiatan usaha minuman fungsional. Apa tuh kegiatan? Usaha minuman fungsional. Apa tuh? Ya, judul, Pak. Oh, dia judul. Maksudnya minuman fungsional itu apa sih? Minuman yang kayak jus mangga gitu, Pak. Oh, oke. Katakanlah itu ya. Misalnya makalah atau proposal atau apa dibuat untuk memenuhi tugas, misalnya mata kuliah kewirausahaan misalnya ya, karena ini kaitannya dengan kewirausahaan. Ya, kewirausahaan. Kita install Bu Unsri. Kita cari aja logo Unsri di Google, saya pikir banyak. Kita insert logo Unsri. Di situ dulu kita bold. Kemudian nanti tulis nama lengkap NIM. Kemudian ini ditulis di bawah. Pokoknya ini bisa uppercase. Ini digedein. Judul 14 juga. Nah, ini apa namanya, format umum dari pembuatan suatu makalah. Kemudian biar rapi juga, margin atas, kiri, bawah, dan kanan juga harus kita sesuaikan. Di mana tempatnya? Di layout, kemudian custom margin. Nah, format untuk top ini opsional, nanti tanya aja. Atas ini 3, kemudian bottom ini biasanya 3, left ini biasanya 4 karena mungkin akan dijilid dan lain sebagainya. Kemudian right ini 3 juga. Jadi atas 3, bottom 3, left 4, right 3. Tinggal kita oke-kan. Kurang lebih cover akan seperti ini. Kemudian jenis huruf. Nah, ukuran normalnya adalah 12 untuk isi seperti itu. Kemudian untuk spasi. Spasi bisa pakai 1,5, tapi nanti kalian tanya ke dosen masing-masing berapa ukuran spasi itu. Itu biasanya 1,5. Ada yang minta 1,15 dan lain sebagainya. Begitu. Untuk selanjutnya ringkasan atau abstrak. Nah, biasanya panjangnya 100 sampai 300 kata. Abstrak itu merupakan ringkasan dari apa yang kalian tulis dalam makalah itu sendiri.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah penomoran subbab itu. Kalau dulu pas SMA kalian biasanya penomorannya seperti apa tuh? Pakai 1.1 atau pakai A, B, C, D, E dan lain 1.1, Pak. 1.1 ya. Kalau di sini juga sangat bergantung sekali sama dosennya kayak gitu. Bab 1. Jadi ada 2 dia yang pakai. Saya lupa stylenya itu kalau nggak salah American sama apa gitu ya. Bab 1 pendahuluan. Biasanya kan rata tengah ya. Kemudian A, latar belakang. B, rumusan masalah. C, tujuan penulisan di Nah, bisa seperti ini atau kita memberinya formatnya 1.1 seperti yang kalian praktikkan di SMA tadi. 1.1 latar belakang. 1.2 rumusan masalah. Oke. Berarti nanti bab 2 misalnya pembahasan berarti bisa A, B, 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 C, 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 gitu. Atau bisa pakai 2.1, 2, 2.3, dan lain sebagainya gitu ya. Semuanya oke. Nanti kalian tanyakan aja dosennya maunya format seperti apa gitu. Seingat saya kalau skripsi itu pakai ini, pakai yang 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dan lain sebagainya. Oke. Kemudian ini untuk penomoran bab dan subbab dan paragraf. Nah, halaman bagian awal itu menggunakan Romawi kecil. Jadi sebelum masuk bab 1 itu pakai I, dan lain sebagainya, pakai Romawi kecil. Kemudian masuk ke halaman inti pakai angka Arab 1, 2, 3, 4. Yang biasa kita pakai itu namanya angka Arab ya. 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian daftar pustaka biasanya diikutkan ke bagian inti seperti itu. Jadi apa namanya? Misalnya ini makalahnya, kemudian di sini ada kalian bisa main page break gitu-gitu nggak? Ini biasanya apa namanya? Kakak kelas kalian yang skripsi ini baru pakai fitur ini. Jadi biar nggak usah mencet apa namanya enter, ada suatu fitur yang namanya page break. Oh, ini sudah ada page break sih. Misalnya ini ya, kalau mau ini kan enter gini, kita bisa pakai page break. Oke, di insert, kemudian paling kirinya ada page break. Nah, jadi kalian nggak perlu enter kebanyakan untuk menuju halaman selanjutnya. Seperti itu. Kemudian, nah di sini adalah halaman apa tadi ya? Saya lupa. Di sini ada daftar isi, daftar gambar, kemudian kata pengantar. Kita tulis daftar isi, page break, daftar gambar, page break, dan daftar tabel, kita page break-kan. Kemudian kata pengantar juga kita page break-kan. Kemudian masuk ke bab 1. Bab 1, latar belakang misalnya
kita page break-kan juga. Kemudian misalnya rumusan masalah ini ada di halaman selanjutnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, daftar isi. Kalian bisa buat daftar isi otomatis nggak? Atau bisa tapi lupa. Nanti kita akan belajar daftar isi otomatis. Daftar isi. Uppercase, biasanya fontnya besar nih. Kemudian daftar gambar, ini juga kita uppercase-kan. Kemudian daftar tabel kita uppercase-kan. Kemudian kata pengantar ini juga kita uppercase-kan. Oke, nah untuk halaman dari cover sampai kata pengantar ini Romawi ya. Cuman karena di atas tadi ada ini kita pindahin dulu. Kita pindahin di paling bawah. Nah, ini kan kita harus buat daftar isi ya. Berarti kita ke menu putar. Putar. Kita pilih dulu angkanya. Ini kan masih 1 nih. Kemudian kita pilih lagi di page number, ada format page number. Kemudian di situ ada angka Romawi kecil. Kita pilih angka Romawi kecil. Kita klik OK. Nah, font di sini biasanya materialnya masih biru karena default dari laptop saya masih biru. Kemudian buat Times New Roman. Size-nya berapa? 12 juga. Untuk fontnya. Daftar isi, daftar gambar, kemudian daftar tabel, kata pengantar. Nah, sementara bab pendahuluan ini harus angka Romawi. Gimana caranya? Ada yang disebut dengan kita pilih menu layout, kemudian bricks, kemudian kita pilih next page. Jadi caranya adalah kita cari menu layout, kemudian bricks, kemudian next page. Nah, selanjutnya kita cari footer yang di bab 1 tadi. Kita klik page number, kemudian format page number, number formatnya kita ganti angka 1. Start at-nya juga kita mulai dari 1. Oke, jadi ini sudah angka Romawi. Kemudian ini sudah angka Arab 1, 2, seterusnya. Kemudian daftar isi, kita mau buat daftar isi otomatis. Ini banyak banget nih, kalian main Twitter nggak? Suka banyak tuh thread-thread apa namanya untuk memberikan tips-tips, tools-tools Pak berguna untuk memberikan tugas dan lain sebagainya. Nanti kalian baca-baca itu juga ya. Kemudian kita bisa sharing di kelas ini. Cover. Ini trik yang saya pelajari juga dari Twitter kalau nggak salah. Kita klik, ini mau buat daftar isi otomatis ya. Cover. Kita klik references, kemudian add text. Di table of content ada add text di sini. Tapi ini level 1. Kemudian kita warna putih kan. Katanya biar nggak kelihatan di cover seperti ini. Kemudian daftar isi juga. Kita klik reference, kemudian ada table of content di sini. Kemudian kita add text, kita pilih level 1. Kemudian kita sesuaikan formatnya. Harus hitam. Ini bisa juga pakai style paragraf dan lain sebagainya, tapi saya nggak biasa pakai itu. Tapi kalau kalian bisa pakai itu, kalian bisa sharing. Kemudian daftar gambar juga, kita klik reference, kemudian stylenya kita pilih style 1. Dan seterusnya, daftar tabel juga, kita klik di tabel of content, ada add text, kita pilih level 1. Sesuaikan fontnya, harus hitam, kemudian di tengah, size-nya 12.
Begitu juga kata pengantar. Oke, kemudian bab 1 juga kita kasih level 1. Bab 1 kita kasih level 1, kemudian kita sesuaikan formatnya. Warnanya harus hitam, kemudian line space-nya yang 0 saja before and after, don't add space after. Kemudian latar belakang kita buat level 2. Level 2. Kemudian rumusan masalah juga level 2. Tujuan penulisan level 2, manfaat penulisan level 2. Itu juga pembahasan, kita buat level 1. Kemudian kita sesuaikan ulang. Kemudian, oke, nah cara biar otomatis gimana, Pak? Kita klik di sini, daftar tabel ini ada klik references, kemudian table of content kita pilih yang pertama. Oke, sudah kita klik, kemudian ada daftar isi otomatis. Kita tinggal habis ukuran fontnya aja, bisa jadi font MC Roman 12, kemudian kita rapiin. Before and after-nya kita buat 0 saja. Oke, sudah cukup rapi untuk daftar tabel. Otomatis kalian nggak perlu ingat-ingat lagi tadi halaman berapa ya, karena sudah sesuai. Ini dasar banget, tapi penting banget karena dosen kalau ngelihat visualnya udah bagus, gitu ya pasti akan tertarik untuk membaca. Kalau tampilannya udah rapi, itu pasti akan tertarik baca. Makanya ini saya kasih di awal-awal tentang tips-tips seperti ini. Sampai sini kalian ada yang mau praktek, kalian boleh share screen, kemudian nanti kita kasih petunjuk bareng-bareng. Lalu ada yang pengen share screen, pengen belajar tadi sambil praktik, silahkan untuk share screen. Ada yang mau share screen? Tentunya yang bagi pegang laptop ya. Oke, kalau nggak ada nanti kalian langsung praktek aja deh. Nanti saya kasih tugas. Maksudnya, saya pikir udah ada dosen yang ngasih kalian tugas itu. Jadi dari tugas dosen itu kita bisa reformatting sesuai dengan ketentuan format ini. Nanti coba saya minta tugas makalah beberapa kakak angkatan kalian gitu, biar kalian bisa menjadikan itu sebagai bahan untuk membuat format sesuai dengan ketentuan. Begitu juga daftar gambar dan daftar tabel, ada langkah-langkah untuk mengautomatisasikannya. Misalnya di latar belakang ya, kita mau taruh suatu tabel. Kita tinggal insert, kemudian tinggal di reference. Nah, di reference itu ada
insert figure or table, kita cari tabel. Kalau nggak ada kita tinggal buat, kita cari tabel atau tabel, kita cari tabel, dan kita klik OK. Oh, sorry. Pertama-tama kita insert caption dulu, kemudian kita kalau nggak ada tabel kita bisa nulis tabel baru, tabel. Itu yang misalnya karena di saya sudah ada, berarti saya tinggal nyari tabel. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik tabel 1 apa gitu, misalnya perkembangan media sosial di Indonesia. Kita sesuaikan aja fontnya, ada Times New Roman 12, warnanya harus hitam. Kemudian kita mau buat tabel lain lagi, kita tinggal klik juga apa tadi, references, kemudian insert caption, kemudian kita klik tabel, langsung akan muncul tabel 2. Pengguna media sosial, pengguna Instagram Oke, seperti itu. Sesuaikan fontnya. Times New Roman, size-nya 12. Kemudian kalau kita insert tabel. Kemudian gambar juga seperti itu. References, kemudian insert caption. Kita cari di sini gambar, biasanya nggak ada. Jadi kita harus new label. Jadi kita tulis gambar. Kemudian oke, gambar 1. Apa misalnya tangkapan layar website pemerintah Kota Palembang misalnya ya. Nah, untuk otomatisasinya nanti bisa, ini tadi itu harusnya di daftar isi ya, bukan daftar tabel. Jadi daftar isi tadi tinggal klik reference, kemudian kita pilih di sini, kemudian habis tulisan table of content ini karena di atas sudah ada tulisan daftar isi, kemudian ganti fontnya biar sama semua, Times New Roman 12, kemudian line space-nya kita buat 00 aja, oke, kemudian kita buat biar nggak italic, biar lurus semua, bold-nya mau kita hilangin juga bisa, kemudian daftar gambar juga, kita tinggal klik reference, kemudian insert tabel or figure. Karena ini daftar gambar, maka kita tulis discharge ini. Caption tabelnya kita buat gambar, kemudian kita tulis, kita pilih OK. Nah, tadi apa namanya, daftar gambar yang di bawah tadi sudah ada di sini. Tangkapan layar, pemerintah Kota Palembang. Begitu juga daftar tabel. Kita tinggal klik insert caption, gambarnya ini kita ganti tabel. Sorry. Di sini insert tabel or figure, kemudian kita pilih caption labelnya jadi table atau tabel, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tadi 2 tabel yang ada di bawah tadi. Jadi ini cukup memperingan kita ketika sedang nulis banyak hal. Kemudian kalau ada terjadi perubahan daftar isi, kita tinggal klik kanan update field, kemudian numbers only atau entire tabel untuk keseluruhan tabel. Begitu untuk penulisan. Atau kalian punya cara-cara atau
apa namanya, yang lebih praktis atau alternatif cara lain, boleh kalau mau disampaikan. Kemudian ada penulisan daftar pustaka. Nanti kita akan 1-2 sesi tentang besok minggu depan atau minggu depannya lagi ya, tentang penulisan daftar pustaka gitu. Bagaimana cara mengutip gitu. Institusi akademik, kalian kan sedang di institusi pendidikan tinggi ya, sedang jadi mahasiswa, sedang menjadi seorang akademisi juga atau calon akademisi. Maka dari itu kita harus mengutip dengan benar. Kalau kita ngutip dengan salah, konsekuensinya banyak hal. Beberapa ujian skripsi karena dia melakukan plagiasi, akhirnya bisa jadi dia dibatalkan gelar akademiknya gitu, karena dia melakukan plagiasi. Juga ada mahasiswa-mahasiswa yang kopas di internet itu tanpa melakukan parafrase, tanpa melakukan parafrase itu pembahasan ulang, tanpa menggunakan kutipan gitu kan. Akhirnya nilainya dikasih E, dikasih F gitu, karena tidak mentolerir hal-hal yang berkaitan dengan plagiasi. Kalau ada kutipan, tidak mencantumkan kutipan dengan tepat, tidak menulisnya dengan baik, itu termasuk yang disebut dengan plagiasi. Makanya nanti kita akan belajar bagaimana menulis daftar pustaka, bagaimana menulis kutipan. Gitu. Ada beberapa macam penulisan daftar pustaka. Ada yang paling umum disebut dengan APA style atau American Psychological Association. Nah, itu yang paling sering digunakan dalam institusi pendidikan tinggi. Nah, ini begitu. Nanti kalau kalian udah mulai ada tugas, kalian kabari saya. Maksudnya mata kuliah ini juga ada tugas gitu, tapi kita ambil tugas-tugas kalian aja gitu. Maksudnya ketika kalian bisa mengaplikasikan tadi cara membuat makalah yang sesuai dan rapi tadi, menggunakan fitur-fitur dari Microsoft Word dengan baik dan benar tadi, ya artinya kalian sudah bisa menerapkan hal-hal yang kita dapatkan di kuliah. Jadi nanti kalau kalian ada makalah, nanti disampaikan aja gitu, kita menggunakan makalah itu sebagai tugas untuk mata kuliah ini gitu. Kita belajar bagaimana memformatnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Fitur-fitur seperti yang Bapak jelaskan tadi itu cuma ada di Microsoft Word yang 2010 atau versi sebelumnya juga ada, Pak? Saya pikir kayaknya, aduh saya nggak tahu lagi. Di 2007 gitu misalnya ya. Kayaknya hampir sama deh. Di setiap Microsoft ada, cuman mungkin advance atau tidaknya itu yang harus kita cari Farhan dan teman-teman. Jadi sepertinya ada, kalau punya saya ini 2000 berapa ya? Volume license-nya 2016. Itu 2018 ya. Saya nggak tahu juga. Ya bisa ada. Di 2007 saya ingat saya ada. Oke, terima kasih, Pak. Atau kalian mau demo juga boleh loh. Maksudnya demo untuk mendemokan di device kalian masing-masing. Bukan demonstrasi. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar di mana mencari literatur. Kalau dulu kita ke perpus kan ya, mungkin kalian nggak tahu.
Oke, di mana gitu. Dulu kan ke perpus tuh ambil buku gitu, tapi resource sekarang tuh banyak banget gitu, tersebar di internet. Sorry. Dari Unsri, kalau kalian di apa namanya? Nah, Unsri itu berlangganan e-jurnal. Apa itu e-jurnal? Apa itu jurnal? Apa itu jurnal ilmiah? Apa itu artikel jurnal? Kumpulan artikel yang diterbitkan secara teratur yang berfokus pada topik khusus untuk disiplin atau profesi akademik tertentu. Jurnal dapat diterbitkan bulanan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, atau bahkan tahun. Kemudian di dalam jurnal itu ada yang disebut dengan artikel jurnal. Nah, Unsur ini punya langganan beberapa perusahaan jurnal. Ini akan penting banget untuk membantu kalian nanti skripsian atau mengerjakan tugas. Nah, source kalian biasanya dari mana sih? Kalau nggak dari perpus ini, kalian sudah ada sosialisasi dari perpus belum tentang penggunaan database atau digital library dari perpustakaan Unsri? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Nanti ditunggu aja ya. Kalau enggak, gimana? Kalian bisa nyari di Google Scholar. Pasti kalian sudah familiar ya dengan Google Scholar. Misalnya kalian pengen nyari apa? Halo. Halo? Kenapa? Kenapa? Siapa tadi? Bintang ya? Pak. Oke. Misalnya nyari apa? Misalnya kalian disuruh nyari di mata kuliah pengantar PR, misalnya kalian disuruh nyari teori-teori PR, gitu. Misalnya nyari image restoration. Nah, kalian nyari aja di Google Scholar. Begini. Kemudian banyak hal yang pokoknya yang bisa kalian cari di sini. Pengertian ilmu komunikasi. Saya akan ada beberapa baik yang bisa download ataupun tidak bisa di-download. Kalau biasanya di sini ada PDF ini bisa di-download. Soal ini pengantar ilmu komunikasi. Nah ini pengantar ilmu komunikasi untuk perkuliahan. Ini mungkin ada beberapa hal yang bisa kalian pakai gitu. Misal kalau mencari pengertian dan lain sebagainya mungkin ada di sini. Nanti explore aja. Nah ini ada buku lagi di Gunadarma. Bisa diklik ya. Kemudian tipe penelitian dan lain sebagainya. Dinamika komunikasi. Nanti kalian cari-cari aja. Kemudian kalian juga bisa memanfaatkan Perpustakaan Nasional. Dia punya langganan jurnal yang cukup banyak. Jadi nanti kalian bisa daftar member Perpustakaan Nasional. Kita klik e-resource Perpusnas. Kemudian di sini nih ada daftar anggota. Lewat mana? Lewat keanggotaan.perpusnas.go.id.
kalian boleh daftar di sini. Daftar menjadi anggota, klik daftar ini. Kemudian saya telah mengecek ketentuan, nanti kalian tinggal ikutin aja. Terus dapat email, di email nanti kalian akan dapat nomor dan lain sebagainya, itu harus dicatat. Kalau sudah punya, lagi jadi call center kayaknya hari ini banyak banget yang telepon. Oke, kemudian masuknya lewat mana? Masuk lewat resource purpose. Nah, sini bisa kita lihat nah, di sini ada beberapa pilihan jurnal yang dilanggar. Ini membantu sekali nanti ketika kalian butuh makalah-makalah terutama yang ditulis dalam bahasa Inggris itu. Misalnya apa ya, teori komunikasi. Misalnya kita tulis saja communication theory. Nah, di sini yang ada PDF-nya ini bisa kita download. Ini pesan baru dari Perpusnas. Nah, itu tadi ada, kalian bisa pakai library di Unsri, atau kalian bisa datang langsung ke sana juga bisa. Ada berbagai macam fasilitas yang bisa kalian manfaatkan, jaringan internetnya juga cukup kencang, ada beberapa PC dan lain sebagainya. Bisa kalian sambil kuliah Zoom. Biasanya ada mahasiswa tuh yang Zooman di sana. Kemudian ada yang disebut dengan Sinta, ini kalian juga harus tahu. Sinta ini menyediakan jurnal-jurnal yang baik, biasanya jurnal-jurnal milik kampus di Indonesia. Kita bisa nyari jurnal-jurnal komunikasi. Biasanya kata kuncinya ada komunikasi, communication, dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini, Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. Tinggal klik websitenya aja. Kemudian ada jurnal pena, oh ini bukan media komunikasi kajian hukum, ini pasti hukum banget. Kemudian ada jurnal interaksi, ada jurnal ilmu komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Nah, ini penting banget untuk nyari bahan-bahan terkini dalam ilmu komunikasi. Kalau kalian pengen belajar contemporary issue atau isu-isu terkini dari ilmu komunikasi, kalian buka di sini. Ada beberapa jurnal. Tadi misalnya di ISKI ya. Di mana sih letak jurnal-jurnalnya, Pak? Ada di archive. Di archive ini ada beberapa volume dan isu. Kita ambil misalnya ini ya, volume 7 nomor 1 2022. Yang paling atas ini biasanya adalah yang paling baru. Nah, klik agak lama. Begitu juga di interaksi. Kita nyari tulisan archive atau arsip atau isu. Ada archives, kalau bisa dibuka ya. Begitu juga di sini kita cari tulisan archive. Kita lihat isu terbarunya lagi mendiskusikan apa. Begitu juga di sini. Nah, socio-cultural information gap in the dive tourism industry, evidence from Komodo National Park. Isinya udah bahasa Inggris ya. Tapi ada bahasa Indonesia nih. Media sosial dan persepsi publik tentang good governance pada pemerintah daerah Solo Raya. Komparasi 3 bingkai media sebagai implementasi proceed untuk kegiatan game lokal kreasi Indonesia 2020 dan lain sebagainya. Ini downloadnya gimana, Pak? Tinggal kita klik PDF-nya. Nah,
di sini kita tinggal download kalau kalian mau download. Tinggal baca. Ini disebut dengan artikel jurnal. Kalau nanti kalian disuruh nyari jurnal, topik-topik tertentu, kayak tadi carinya. Masyarakat atau siswa, beda budaya di sekolah. Kajian etnografi komunikasi. Itu juga di Undip, pengaruh penggunaan Instagram terhadap partisipasi politik pemula. Industrial perspective on millennial worker competence. Manfaatan media sosial Kementerian Luar Negeri. Misalnya ini kita klik. Nah, oke, ini jurnalnya. Kita bisa baca isinya, ngomongin apa. Jurnal ini terbit, biasanya jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia itu terbit tiap 6 bulan, atau 3 bulan, atau 4 bulan. Jadi, merupakan rujukan yang, siklusnya itu kan terus berlanjut. Kalau buku kan, 1 tahun itu belum tentu seorang itu bisa membuat 1 buku. Kalau jurnal ini setahun, 1 jurnal ilmiah bisa menerbitkan 2 isu. 1 isu itu biasanya isinya minimal 5 atau sampai 6. Jadi ilmu pengetahuannya terus berkembang dan dikembangkan. Terus dibahas, didiskusikan. Jadi rujukan ilmiah, kalau kalian menulis sesuatu itu, menulis karya tulis ilmiah, biasanya ada yang mensyaratkan 80% dari artikel jurnal ilmiah. Kenapa begitu, Pak? Karena jurnal ilmiah ini dinamis daripada buku. Karena seseorang bisa jadi setahun itu menulis beberapa jurnal. Kalau buku belum tentu seseorang itu bisa menulis 1 buku dalam 1 tahun. Ada beberapa jurnal lain, misalnya Jurnal Komunikasi Universitas Islam Indonesia, ini juga cukup bagus. Kalau kalian mau lihat kualitasnya, lihat S-nya ini ya. Ada S1 itu paling bagus, kemudian S2 itu lebih bagus. S1 paling bagus, paling jelek S6. Gitu. Kalau mau nyari rujukan setidaknya ya S1, S2, S3, atau Sinta. S ini Sinta. Terakreditasi Sinta 1, terakreditasi Sinta 2. Tapi kalau jurnal-jurnal komunikasi kayaknya itu paling tinggi Sinta 2. Jurnal-jurnal yang Sinta 1 itu kebanyakan teknik informatika, begitu-gitu. S2 ini juga bagus. Jurnal punya Kominfo, kemudian jurnal studi komunikasi punya Universitas Dr. Sutomo. Ini punya mana? Ini punya UII tadi ya, Universitas Islam Indonesia. Ya, gitu. Nah, mulai sekarang menurut saya, kalian coba deh cari pakar-pakar komunikasi di Indonesia ini siapa sih? Baik di swasta ataupun di negeri, terus kalian cari Google Scholar-nya. Gitu. Misalnya ada beberapa profesor ilmu komunikasi, kalian cari coba profesor ilmu komunikasi di UGM, di UI, di Unpad, itu siapa-siapa aja. Terus kalian ikuti karya tulisnya. Gitu. Misalnya di UGM itu ada yang namanya Hermin Indah Wahyuni, dia profesor perempuan komunikasi pertama di UGM. Nah, kita cari Google Scholar-nya. Google Scholar ini kayak media sosial, kayak Instagram, gitu, kayak feed. Jadi kalau di feed itu isinya foto-foto, kalau Google Scholar ini isinya karya tulis ilmiah. Gitu. Jadi kayak Instagram, kayak media sosial, kayak Facebook. Gitu. Nah, kita bisa nyarinya berdasarkan default ya, artinya berdasarkan banyak kutipan atau berdasarkan tahun. Kalau kita klik tahun, ini tahun-tahun tulisan-tulisan terkini gitu. Misalnya Prof. Hermin ini ternyata terakhir nulis Pandemic in the Complexity of Digital Era, How Online Media in Indonesia Construct Reality of COVID-19. Kita bisa klik juga, kemudian Public Communication in the Time of Pandemic, Lesson from Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi kalian
bisa cari tokoh-tokoh idola komunikasi di Indonesia ataupun di luar negeri. Tokoh-tokoh komunikasi siapa, kita selidiki tulisannya gitu. Terbaru ini dia nulis apa sih gitu. Kita harus punya curiosity tentang hal itu. Kalau ilmu administrasi publik ini cukup, kalau ilmu saya yang administrasi publik ini cukup tersentral di beberapa kampus negeri di Indonesia. Tapi kalau ilmu komunikasi ini saya pikir nggak cuman ada di kampus negeri perkembangan ilmu, tapi di kampus-kampus swasta juga banyak. LSPR itu kan bagus juga tuh. Kemudian apalagi komunikasi yang bagus banyak. Kampus-kampus komunikasi di Jakarta itu juga bagus-bagus swasta. Gitu kan. Jadi ilmu komunikasi ini sangat luas sekali. Kalau beberapa ilmu pengetahuan lain, misal sosiologi, administrasi publik, biasanya hanya tersentral di beberapa kampus negeri di Indonesia. Kemudian kita juga bisa selidiki beberapa dosen. Siapa dosen komunikasi yang sudah mengajar kalian? Ibu Kartika. Ibu Kartika, Pak. Kartika. Ibu Kartika, Pak. Ibu Kartika, Pak. Bu Kartika, namanya siapa sih Kartika? Saya cuma tahu nama depan sama nama Google Scholar. Kartika Suci Lestari Parhusip gitu ya. Nah, itu kita bisa googling juga gitu. Dia punya Google Scholar atau enggak misalnya. Siapa lagi dosen komunikasi yang kalian ketahui? Mbak Farisa. Oke, nah misalnya Farisa, Mustalifah, itu kita bisa cari Google Scholar-nya. Mbak Farisa ini nulis apa sih dalam beberapa tahun terakhir? Gitu. Bisa juga kalian kalau mau cari-cari muka gitu kan sama dosen. Mbak, saya bisa baca tulisan Mbak Lut terakhir di misalnya jurnal apa gitu. Kemudian saya tertarik untuk diskusi dan lain sebagainya, itu apa namanya, boleh juga gitu. Misalnya Mbak Farisa nih habis nulis sama Mbak Anissa, akademisi perempuan, beban ganda dan peran komunikasi keluarga di masa pandemi. Consumerism on Clubhouse, exclusivity, nah, juga bisa kalian nyari. Siapa lagi dosen komunikasi yang sudah ngajar kalian atau kalian ingat namanya? Mbak Mista, Pak. Oh, Mbak Mista misalnya. Ibu Nurbaya. Ibu Nurbaya siapa? Dosen apa? Dosen bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Biasanya bukan di komunikasi tuh. Nah, ini misalnya Bu Miftah, dia nulis terbaru tentang apa? Gitu. Bisa nyari. Nah, nanti kalian ikuti ya. Siapa kalian cari tahu siapa profesor-profesor komunikasi di Indonesia, kalian baca literatur-literatur yang apa namanya? Belakangan dia tulis gitu. Begitu teman-teman untuk hari ini. Ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, Pak. Boleh. Siapa namanya? Izin bertanya, nama saya Salwalia Rais. Apa nanti materi yang Bapak terangkan tadi akan dikirim via e-learning atau grup WA? Oh iya. Apa bisa? Oh iya, nanti akan saya kirim di e-learning dan lewat ketua kelas. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, ini banyak apa ya? Banyak materi-materi praktik gitu loh. Teknik penulisan ilmiah daripada teori-teori. Teknik penulisan ilmiah ketika kalian jadi mahasiswa tuh belajarnya dari semester 1 sampai nanti kalian skripsian. Jadi skripsian nanti masih dipakai ilmunya. Dan prosesnya itu ya kalian di sini dikenalkan dulu. Ini bagus banget nih komunikasi punya skema teknik penulisan ilmiah itu di semester 1 gitu. Artinya dasar-dasar dari penulisan ilmiah itu apa ya, menjadi basis untuk kalian kuliah nanti. Komunikasi itu biasanya ada dua sisi ya. Ada sisi praktis, ada sisi pengembangan keilmuannya gitu. Terserah kalian mau tertarik di mana gitu. Kalau di sisi praktis berarti kalian jadi apa namanya, banyak mengembangkan skill-skill PR, broadcasting, jurnalistik dan lain-lain. Kalau kalian tertarik dengan sainsnya itu juga bagus juga gitu. Tertarik dengan
hal-hal kaitan dengan teori komunikasi, metode komunikasi, kajian-kajian komunikasi, bagaimana misalnya pemerintah menggunakan teknik komunikasi atau metode komunikasi persuasif agar orang-orang itu mau vaksin, mau taat prokes, sebagainya juga. Benar juga. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada ya sudah, kita cukupkan kuliah hari ini. Nanti materinya akan saya kirim ke ketua kelas. Untuk mulai minggu depan kita kuliahnya jam 10 aja gimana? Jadi habis zuhur kalian bisa melanjutkan aktivitas lain. Kalau nggak ada kuliah tabrakan yang lain ya, nanti ketua kelasnya tolong WA saya aja kalau kalian bersepakat. Jika kalian oke untuk kuliahnya dimajuin jam 10. Kalau tetap jam 1 ya nggak apa-apa. Nanti kasih tahu saya aja ya, apakah tetap jam 1 atau boleh dimajuin jam 10. Oke, saya pikir dari saya cukup sekian. Saya izin leave aja, mungkin kalian masih mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih teman-teman. Nanti materinya saya kirim. Mohon maaf kalau ada salah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Pak. Pak.